Buat kalian nih yang mau bisnis, terus mau bisnis sendiri bingung, nggak ngerti ya kan, ribet dan sebagainya, terus memilih untuk mau franchise aja sih biar nggak ribet, biar nggak apa ya namanya, ya itulah, nggak mau ribet dan ya udah jadilah gitu, gampang gitu, semuanya udah terorganisir, udah ada yang ini dan sebagainya, sudah jadi kan, ibarat kayak gitu. Yang banyak sekali sekarang ini digandrungi oleh orang yang mau bisnis tapi nggak mau ribet gitu ya. Tapi sebelum kalian memilih untuk berbisnis franchise, pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan gitu ya sebelum memilihnya. Karena kalau kalian sampai salah memilih, bukannya kalian untung, tapi justru malah buntung gitu ya. Nah, di video ini pas banget aku mau bahas gitu ya, bagaimana sih kalian bisa memilih gitu ya, atau bagaimana caranya gitu memilih, ini bagus nih, ini enggak nih gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu subscribe dulu gitu ya, supaya kalian tidak ketinggalan gitu. Kalau misalnya kalian mau bisnis, mau franchise tapi bingung produknya apa gitu ya, mau di franchise, kalian bisa tengok videoku gitu ya yang udah ditayang, ada di video sini, kalian bisa klik aja. Nanti di situ ada tuh aku bahas tentang tips bisnis apa saja atau franchise apa saja yang masih oke di tahun 2025 atau yang berpotensi gitu. Nah, kali ini aku membahas mengenai pertimbangan apa saja sih yang harus kalian pertimbangkan gitu ya. Oke, yang pertama adalah analisis tren pasar dulu nih. Pasarnya tuh kayak gimana, ya kan? Kebutuhan market kalian tuh di dekat kalian tuh seperti apa gitu. Analisa dulu gitu, target marketnya siapa, tempatnya nanti di mana, terus biayanya misalnya kira-kira daya beli orangnya tuh berapa teman-teman gitu ya. Yang kedua adalah memilih niche ya. Niche-nya itu memiliki potensi besar. Misalnya gini, produk ini atau barang ini dibutuhkan di pasar atau tidak saat ini gitu. Kalau misalnya kalian melihat barang ini tidak dibutuhkan di pasar, ya jangan di franchise gitu ya, karena kalian akan susah untuk menjualnya juga meskipun itu sudah punya nama gitu ya teman-teman. Yang ketiga adalah evaluasi kredibilitas dari perusahaan yang kalian ingin franchise. Misalnya bagaimana nih perusahaannya, kalian cari dulu nih legalitasnya bagaimana, terus bagaimana dia nge-treat franchise-nya mereka selama ini, terus dari kualitas produknya bagaimana, oke atau tidak gitu ya. Terus bagaimana nih franchise, kayak dia punya tidak pelatihan kayak gitu ya kan, karena misalnya kalau makanan gitu melatih servisnya bagaimana, terus apalagi banyak sih sebenarnya melayaninya seperti apa gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ketika harus memilih tuh ya benar-benar kalian harus lihat bagaimana kualitas dari atau kredibilitas dari yang mau kalian franchise ini. Jadi tadi aku bilang segi pelatihan dan sebagainya. Yang keempat ada cek modal bisnis dan ROI-nya. Modal bisnisnya terlalu besar nggak? Balik modalnya kapan? Ingat gitu ya, kalau kalian hanya disodorkan dengan laporan keuangan mereka, laporan keuangan aku bilang bisa dimanipulasi, yang banyak sekali sudah terjadi dan itu bukan rahasia lagi gitu ya. Itu sudah menjadi rahasia umum karena banyak sekali orang-orang yang melakukan seperti itu. Saya tidak, aku tidak tidak mengenerate semuanya, tapi ada beberapa memang perusahaan yang nakal gitu ya, memanipulasi data supaya orang mau ngambil franchise gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar. Kalau memang kalian mau tahu gitu ya, setidaknya adalah kalian datang ke suatu tempat gitu ya, lihat tuh ramai atau tidak gitu kan, kira-kiranya oke, jangan cuma satu tempat gitu, coba kalian cari di beberapa tempat, minimal 3 aku bilang gitu, oke apa enggak gitu. Dari situ bisa kelihatan, oh iya ya, benar nggak kalau misalnya dengan modal sekian, dengan kunjungan setiap hari sekian, dengan harga sekian, kalian bisa ngitung sendiri nih, kalian harus hitung, benar-benar harus hitung. Ribet ya kalau kalian mau kalau kalian ibaratnya pengen survive ya memang harus seperti itu, dan jangan sampai salah gitu ya, mengambil franchise itu ya memang harus menghitung seperti itu teman-teman gitu ya. Terus yang terakhir nih, yang kelima adalah pahami benar-benar isi dalam kontrak franchise tersebut gitu ya. Apa misalnya banyak sekali franchise yang misalnya nggak boleh ngambil bahan baku di luar, jadi harus ngambil bahan baku dari dalam. Ada yang harus begini, banyak sekali gitu ya. Resepnya begini, cara tata pelayanan ke customer seperti ini. Ada beberapa franchise yang seperti itu. Nah,
Terus lihat juga bagaimana setelah misalnya after kontrak, bagaimana ketika kontrak itu berjalan. Jangan sampai kalian tuh rugi gitu ya, membesarkan nama dari satu brand tapi kalian tidak punya keahlian gitu. Jadi menurutku franchise ini dari segi kontraknya kalian harus benar-benar pahami, jangan sampai kalian sampai merugi. Segitu aja dulu tips and triknya memilih franchise. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen-komen di bawah, jangan sampai sungkan gitu ya, karena aku pasti akan membalas ya gitu. Oke, thank you, see you and bye-bye.